Fani udah bisa untuk share screen ya? Oke, Ci. Ya. Ya, shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan, kita kembali lagi dalam Segala Sesuatu malam hari ini di tanggal 20. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyerahkan jiwa kita kepadanya karena kita tahu bahwa dialah Tuhan segala raja. Kita mau angkat satu pujian hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidup. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan likan hati. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu menyembuhkan. Jiwaku pun berserah padamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita angkat pilih dari awal, hanya Kau Tuhan hidupku. Hanya Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan likan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber harapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Salib-Mu, salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
melakukan mujizatmu di hidupku. Kita akan puji ini karena salib. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku berada. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku berkuasa sanggup melakukan di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan di hidupku. Haleluya. Si Tuhan, kami menyerahkan hati kami. Haleluya. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. Inilah kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Oh haleluya. Salibmu Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau sungguh baik. Ternyata kami alami Bapa. Oh, bangkitkan roh kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. Kami berserah pada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Benar ya Bapak, kalau Allah kami yang sungguh luar biasa ya Bapak. Kalau Allah kami yang Engkaulah Raja segala Raja ya Bapak. Kasih-Mu ya Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, yang pada malam hari ini baik hadir maupun tidak hadir ya Tuhan, yang sedang berhalangan ya Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu ini ya Tuhan dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami tahu ya Tuhan, karena Engkaulah lebih mengerti isi hati jemaat-Mu ya Tuhan, apa yang mereka inginkan ya Bapak. Engkau berikan jalan yang terbaik ya Bapak. Setelah kami akan melanjutkan ibadah kami ya Tuhan, kami akan bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Selalu bertahan,
Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik Untuk untuk selamanya. selamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mulai dari awal, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu, Tak tak pernah pernah berakhir di hidupku. hidupku. Tuhan Tuhan Yesus baik, sungguh Tuhan amat amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya. Sampai Selamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan, berarti saudara, kalau Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Ya, saya buka ruang kesaksian bagi saudara-saudari yang ingin menceritakan kisah Tuhan. Saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, kita mau masuk ke dalam hadirat firman Tuhan. Kita mau dengarkan sebagian dari firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelum itu, kita mau angkat satu pujian. Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku, dan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang Benar Dia menyembuhkan jiwaku. Dia untuk berjalan yang benar. Oh, karena sekalipun aku berjalan ke dari awal Tuhan adalah Tuhan kekurangan aku. Dia berikan aku di padang berumput
di jauh dia membimbingku ke arah tenang, dia menyegarkan jiwaku, dia menuntutku ke jalan benar, oleh karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Sekali lagi dia membimbingku, dia membimbingku ke arah yang tenang, dia menyegarkan jiwaku, dia menuntutku ke jalan yang benar, oleh karena dia sekalipun dalam lembah kegelapan, aku tidak sebab Engkau beserta. Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Sekali lagi, aku tidak takut bahaya. Aku tidak bahaya, sebab Engkau besertaku. Saya persilakan kepada hamba. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan ya, malam hari ini kita boleh fellowship Zoom lagi. Semua kena kasih anugerah kemurahan Tuhan. Malam hari ini momen buat kita semua untuk saling sharing, di mana momen ini cuma ada di hari Senin. Saya harap kita semua berinteraktif untuk apa? Untuk bertumbuh, untuk mengerti firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan untuk keluaran ini, biarlah kita sama-sama boleh makin maju di dalam Tuhan ya. Sebelum kita sharing bersama-sama, kita bersatu di dalam doa dulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Malam hari ini kami boleh berkumpul di dalam Zoom fellowship malam hari ini. Semua kena kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, malam hari ini Tuhan kami akan belajar firman-Mu di Keluaran 3426 ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat, marifat bagi kami semua Tuhan. Biar firman ini kami boleh sharing bersama-sama untuk bertumbuh bersama-sama. Tuhan sertai kami biar melalui firman ini kami boleh dikuatkan, kami boleh mendapat rema, biarlah kehidupan kami boleh terus naik dan terus melayani Engkau dengan sukacita Tuhan. Sertai kehidupan kami, pimpin kami, biar firman malam ini Tuhan boleh termanifestasi dalam kehidupan kami, dan kami terus bertumbuh berakar di dalam Engkau. Kami sambut firman Tuhan ini di dalam berkat nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita lanjut ke kemarin, ke Keluaran 3426 ya. Kita terus belajar, biarlah kita boleh terus pasal
satu pasal demi satu pasal untuk boleh kita terus bertumbuh, boleh terus belajar. Kita buka Keluaran 34, 26. Di sini kita baca bersama-sama, dikatakan yang terbaik dari buah bungaran hasil tanammu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak atas kambing dalam susu induknya. Puji nama Tuhan, ya, firman Tuhannya luar biasa. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel melalui Keluaran 34:26 ini bahwa di bawah kepemimpinan Musa, bangsa Israel harus mempersembahkan persembahan yang baik, ya, hasil panen maupun korban sembelihan. Di sini Tuhan tidak ingin bangsa Israel atau kita juga mempersembahkan segala sesuatu asal-asalan. Kita sebagai manusia aja tidak mau terima segala sesuatu dengan asal-asalan, apalagi Tuhan, ya. Maka oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa bahwa Tuhan tahu bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk dan mereka suka sembarangan juga. Maka Tuhan mengingatkan mereka bahwa mereka membawa persembahan itu harus yang betul-betul yang tidak bercacat, betul-betul yang harus apa yang berkenan kepada Tuhan, ya. Makanya kita sebagai anak Tuhan dalam melayani Tuhan juga kita harus melayani dengan yang terbaik juga, ya. Di sini dikatakan juga, maka di Alkitab 34:26 firman Tuhan dengan jelas dan tegas, yang terbaik dari buah bungaran. Artinya dari bungaran sendiri itu kembang, ya. Kembang itu bisa diibaratkan inti dari tumbuhan. Kalau kita mau tanam sesuatu, kita butuh yang namanya bibit. Ketika bibit itu kita tanam, bukan sehari, 2 hari tumbuh, tapi butuh proses, butuh pupuk, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga mengalami namanya proses agar semakin bertumbuh, ya. Nah, di sini dikatakan dari hasil dari tanah ini berbicara hasil panen. Hasil panen ini adalah yang sulung yang harus bangsa Israel persembahkan. Bangsa Israel harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bangsa Israel tidak boleh menghadap hadirat Tuhan dengan tangan kosong atau tangan hampa. Mereka harus mempersembahkan hasil panen, mereka harus mempersembahkan hasil panen mereka yang terbaik bagi Tuhan, yang telah Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel ini. Artinya kita juga sebagai anak-anak Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, kita juga tidak boleh sembarangan. Makanya di dalam setiap pelayanan kita, kenapa kita ada yang namanya pelatihan dulu, mempersiapkan dulu, supaya apa? Saat pelayanan tidak ada gangguan. Artinya kita betul-betul mempersiapkan untuk betul-betul melayani Tuhan, supaya pelayanan kita itu berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin apa segala sesuatu itu kita terburu-buru, tanpa latihan, tanpa mempersiapkan betul-betul. Dalam kehidupan kita juga demikian. Kita ingin segala sesuatu yang baik, kita tentu tidak buru-buru juga. Tentu kita perlu melatih diri kita untuk terus strateginya untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, di zaman sekarang pun kita juga diingatkan bahwa persembahan yang dimaksud tidak hanya berbicara tentang materi atau finansial. Persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan adalah tubuh kita. Artinya setiap pelayanan kita dengan hati kita melayani Tuhan, bukan dengan sungut-sungut, tetapi dengan kerelaan hati. Artinya kita sudah siap apapun yang menjadi tugas pelayanan kita harus lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak harus melihat
kiri ke kanan, tapi kita betul-betul persiapkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan berkenan dengan pelayan kita yang seperti demikian. Maka dari itu kita harus melatih diri kita untuk selalu mengucap syukur dan melayani satu dengan yang lain. Nah, di sini juga dikatakan yang janganlah kamu masak anak kambing dalam susu induknya. Ini berbicara tentang etika atau tata cara dalam kultur memberi persembahan dalam rumah Tuhan. Tuhan tidak ingin bangsa Israel dalam menjalankan persembahan dengan cara yang tidak benar, yang tidak patut. Ini pun berlaku bagi kita semua. Ketika kita memberi persembahan harus dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus, tidak boleh bersungut-sungut. Karena kalau kita bersungut-sungut dalam persembahan, dalam pelayanan, maka persembahan dan pelayanan kita menjadi tidak berkenan, dan juga itu tidak baik juga, dan juga tidak menjadi berkat. Oleh sebab itu kita saat melayani, kita dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati, kita melayani dengan penuh sukacita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Di sini firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kepada setiap kita bahwa apapun dalam pelayanan kita, kita betul-betul harus mempersiapkan diri dengan baik, dengan matang, tidak dengan sembarangan, tetapi dengan kesungguhan hati, melayani dengan penuh sukacita. Tidak boleh yang namanya bersungut-sungut. Karena kesungut-sungutan inilah yang menghambat, yang menjadi tidak berkenan. Apapun yang kita anggap baik menjadi tidak baik. Bukan kata-kata kita yang manis yang Tuhan mau, tetapi hati kita inilah yang kita harus persembahkan betul-betul kepada Tuhan dengan tulus, dengan penuh sukacita. Tidak perlu kita saling menyalahkan, tetapi kita saling mengoreksi diri dalam pelayanan. Dan pelayanan kita tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Di sini dalam pelayanan pun, apapun pelayanan kita, Tuhan menghargai pelayanan kita ketika kita melayani dengan penuh sukacita, dengan hati, dengan kerelaan hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita teruslah mengucap syukur dan terus melangkah ke depan dan terus melayani apa yang menjadi talenta kita, apa yang menjadi tugas kita. Kita harus melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus terus maju dan terus bersehati di dalam pelayanan agar kita terus maju, terus bertumbuh. Baik di dalam hari Senin ini kita sharing bersama-sama. Saya memberikan kesempatan buat yang lain juga untuk menyampaikan, menambahkan supaya kita semua mendapat berkat. Terima kasih, Tuhan semua memberkati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Darman. Kita beri kemuliaan untuk firman Tuhan pada malam hari ini yang sungguh memberkati kita. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran? Kedengaran, ya. Baik saudara, tadi yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Darman, di mana setiap hari Senin ini kita diskusi, mungkin saudara mendapatkan rema di dalam firman ini, di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-26, mau kesaksian ya saya persilakan saudara,
supaya kita ya belajar saling memberkati, saudara ya. Silahkan mungkin Pak Yongki mau mau menambahkan atau memberikan kesaksian juga ya, silahkan. Mungkin ada di antara saudara yang ingin memberikan kesaksian. Oke, kalau seandainya tidak ada, ya saya akan melanjutkan ya. Tidak ada nih. Baik, saudara, tadi yang sudah disampaikan oleh Oh, silakan Pak Henry. Shalom semua. Jangan kaku gitu dong. Ayo kita belajar mengenai firman Tuhan di Keluaran 34 nih. Ini. Jadi apa yang kita dapat, hal-hal yang kita dapat firman Tuhan pada malam hari ini adalah kado spesial ya, kado spesial buat kita semua, bukan buat saya tapi buat kita semua yang mendengarkan ini. Dan di sini firman Tuhan 34 dan pasal 34 ayat 26 ini mengenai, kalau kita beri ke pembacanya di atas itu mengenai 2 loh batu yang baru. Dan seperti tadi seperti tadi diberitakannya Pak 26 tadi. Ya. Seperti sudah dibicarakan di ini, yang terbaik dari buah bungaran hasil tanammu, itu adalah hasil dari mana apa yang kita dapat, dari hasil apa yang kita bekerja, dari hasil apa yang kita lakukan. Ini pada zaman di mana Allah mengajarkan sebuah cerita, bukan cerita tapi mengajarkan hal yang terbaik buat bangsa Israel. Kita tahu bahwa dari sini banyak dari kitab Keluaran ini adalah keluaran yang dibuat oleh Musa, tapi dari hal sinilah akhirnya kita tahu di mana Allah sendiri mempunyai kekuatan dan mempunyai cinta bagi bangsa Israel tersebut, di mana dia keluar dari tanah Mesir, pertama dari Yusuf, dari Yakub, dan Yusuf menjadi besar, Yusuf menjadi petinggi di Israel dan membawa keluarga kakak-kakaknya, orang tuanya di Mesir, dan terus bangsa Israel berkembang banyak di tanah Mesir. Dan kalau kita baca lagi makanya bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa bagi halo? Ya. Halo, dengar? Dengar, Pak. Iya. Handphone-nya bermasalah. Jadi kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi ya benar seperti firman di ayat 26 pada saat ini, di situ kita bisa lihat bahwa ada koma pertama dan koma kedua, yaitu mengajarkan mengenai hasil yang kita berikan. Terus yang kedua adalah mengenai yang mengenai adalah kerendahan yang kita berikan buat Tuhan sehingga menjadi sukacita bagi kita. Dan tapi di sini juga jangan berpikir wah gereja ini dapat perpuluhan nih dari sini, tidak. Tetapi kita percaya bahwa segala apa yang kita berikan itu maupun itu kita berikan ke gereja, dari hasil apa yang kita percaya bahwa semua yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita akan diberkati. Berapapun yang diberikan, entah itu perpuluhan, entah itu pembangunan buat gereja, tapi kita serahkan buat Tuhan itu dengan sukacita, dan bahwa kita percaya bahwa Tuhan memberikan hal-hal yang terbaik bagi kehidupan kita, nafas yang sangat gratis, pekerjaan yang sangat luar biasa, dan kehidupan yang sangat luar biasa. Walaupun di dalam ekonomi yang sulit, tetapi Tuhan selalu memberikan berkat-berkat bagi kita semua, bagi kita dan bagi Bapak Ibu yang ada pada malam hari ini. Dan tadi saya bilang lagi dari awal, jangan kaku, jangan takut atau apa,
tapi lepaskan apa yang ada di dalam kehidupan kita, dan di sinilah bahwa kita akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa bagi Bapak Ibu yang terjadi pada dalam 1 minggu ini atau hari ini. Itu saja kali Pak Johan atas pemberita berkat yang saya dapat di dalam pembacaan ini. Terima kasih. Haleluya. Tuhan. Terima kasih pada hambanya Pak Henry dan Pak Darman ya yang telah menyampaikan firman Tuhan di ayat pada malam hari ini. Mungkin ada lagi saudara, silakan. Baik, yang ini ayat ini sungguh luar biasa ya saudara. Ini Musa ya menyampaikan kepada bangsa Israel ya, ini tentang buah bungaran. Buah bungaran ini kalau seandainya kita lihat di kamus bahasa Indonesia ya, itu kan artinya tuh buah yang baru kuncup ya, artinya baru tumbuh saudara. Yang tadi Pak Darman katakan itu buah yang mau mekar, yang baru saudara. Jadi artinya apa yang baru ini? Artinya saudara itu adalah yang suci saudara. Ya, jadi makanya firman Tuhan ini mengatakan bawalah buah hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan. Jadi kita membawa sesuatu ya ke rumah Tuhan ya itu tergantung berkat kita tuh sampai di mana saudara ya. Yang tadi Pak Darman sampaikan bukan dari segi materi aja ya. Lalu Pak Henry pun mengatakan bukannya dari perpuluhan aja ya. Jadi membawa hasil buah bungaran itu hasil berkat dari Tuhan saudara. Ya. Berkat itu kan banyak saudara ya. Bisa juga berkat itu baik itu jasmani, rohani ya, atau Tuhan kita selama ini disertai oleh Tuhan, dan setiap manusia saudara Tuhan memberikan setiap orang itu talenta. Pasti itu. Yang tidak normal pun itu Tuhan berikan saudara. Ya, mungkin ya puji nama Tuhan, kita yang lengkap sempurna saudara. Tetapi ada juga yang tidak sempurna. Bahkan ada juga yang tidak memiliki tangan dan kaki saudara. Ya. Tetapi orang tersebut menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Mungkin bagi Pak Darman siapa tahu siapa itu orangnya. Ya. Nah, itu yang yang tidak mempunyai kaki, tangan, tapi dia bisa memberkati banyak orang, saudara ya. Nah, begitu juga kita, saudara. Kita datang ke rumah Tuhan, janganlah kita tuh membawa tangan yang hampa, jangan membawa tidak membawa apa-apa, saudara. Ya, bawalah sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Bahwa sesuatu itu luas ya, saudara. Kita datang ke rumah Tuhan pun itu Tuhan sudah senang, saudara. Artinya di sini bukannya sesuatu materi atau sesuatu keahlian yang Tuhan inginkan, tetapi ini yang kita catat, Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya itu taat kepada Tuhan. Ya. Dimana kalau seandainya ya kita hari Sabat ya memang hari Minggu, saudara ya, mungkin ada sebagian hari Sabatnya di hari yang lain. Itu tidak, kita jangan mendebatkan hal itu tentang Sabat itu, saudara. Karena di dalam firman Tuhan itu tidak ada
menyebutkan hari Sabat itu hari apa, saudara. Yang ada itu hari pertama, kedua, tiga, sampai hari ketujuh. Memang hari ketujuh adalah Tuhan istirahat, saudara ya. Itulah yang disebut hari Sabat. Tetapi hari pertamanya itu dimulainya hari apa, itu tidak ada, saudara. Hanya penafsiran aja. Mengikuti zaman, saudara ya. Kenapa kita disebut hari Minggu itu hari Sabat? Karena sebagian besar, saudara, baik itu sekolah, baik maupun aktivitas, itu kebanyakan, sebagian besar itu libur, saudara ya. Makanya kita di hari Minggu itu dibilang hari Sabat. Jadi jangan berpatokan bahwa hari Minggu itu hari Sabat. Jangan, saudara. Mungkin ada saudara-saudara kita hari Sabatnya hari yang akhir, kita mengakhirkan, saudara ya. Nah, jadi itu kita harus membawa, saudara ya, membawa sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan ya. Tuhan juga tahu, saudara, kemampuan kita ya. Saya sering diskusi dengan Pak Darman ya, dengan yang lainnya ya. Di mana sesuatu setiap orang itu diberikan itu porsinya masing-masing, saudara ya. Mungkin kita berdoa, saudara ya, pasti setiap orang tuh berdoa ingin memiliki uang yang banyak ya. Tetapi sampai saat ini Tuhan belum izinkan, saudara ya. Nah, kenapa belum diizinkan? Karena ya Tuhan pun melihat hati kita. Kalau seandainya diberkati luar biasa, kalau kita mendapat uang yang banyak, itu akhirnya apa? Kita kehilangan Tuhan, saudara. Ya, karena kaget, saudara ya. Akhirnya kita jalan sana, jalan sini, saudara ya. Akhirnya melupakan Tuhan. Tuhan tidak mau, saudara ya. Oleh sebab itu tadi Pak Hendy pun Pak Hendy pun bilang proses ya. Setiap apapun di dalam kehidupan kita itu selalu ada namanya proses, saudara. Ya. Ibarat tukang periuk, saudara ya, untuk membuat kendi, saudara, itu dia mengambil tanah liat, lalu diaduk-aduk ya, tidak bisa langsung dibentuk jadi kendi, tidak, saudara. Dia harus diputar-putar dulu gitu ya, dan akhirnya jadilah kendi ya, atau yang lainnya, atau barang-barang antik. Tapi itu ada proses, saudara ya. Nah, begitu juga kita, saudara. Kita mempunyai talenta, diberikan talenta, ada kerinduan. Kerinduan misalkan ingin menjadi A, B, C gitu kan, atau ingin menjadi WL, ya kan? Itu ada prosesnya, saudara. Ya. Jadi kita tidak bisa langsung gitu kan, kita harus belajar, berlatih dulu, saudara. Ya. Nah, sehingga ya kalau di dalam hadirat Tuhan urapi ya, akhirnya kita bisa jadi WL yang membawa berkat bagi banyak orang, saudara. Atau saudara ingin menyampaikan firman Tuhan di mimbar, ya. Itu ada prosesnya, saudara. Ya. Tidak semata-mata, saudara, kita langsung bisa, ya langsung naik gitu kan, ya. Saya pun demikian, saudara ya. Saya sesuatu hal, ya, itu ada prosesnya, ya. Di mana ya saya memiliki pemimpin, nah, pemimpin. Di dalam gereja ini kita harus hormati pemimpin. Karena bangsa Israel pun menghormati Musa sebagai pemimpin. Nah, kita pun harus menghormati pemimpin gereja kita, saudara. Ya. Nah, itu yang kita pun harus taat juga, saudara. Karena kenapa, saudara? Karena dengan ketaatan itu Tuhan senang, saudara, dan akhirnya akhirnya Tuhan semakin hari itu semakin dipulihkan, baik itu di dalam hubungan keluarga kita, baik di dalam pekerjaan kita, sampai mungkin Tuhan memberkati kita, saudara ya. Jadi jangan salah persepsi ya, saudara. Berkat di sini bukannya berkat materi saja, bukan, saudara. Kita bernafas pun itu adalah berkat anugerah, saudara.
kita masih bisa berkumpul, ya, memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Itu adalah anugerah, saudara. Ya, 1 jam kemudian kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Atau besok kita tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Ya, terkadang tahu-tahu ada gempa bumi yang besar, gitu kan, atau tsunami yang besar, kita tidak tahu, saudara. Ya kan? Nah, tugas kita apa? Tugas kita yaitu melekat, ya, kafah, ya, melekat kayak orang berdoa, melekat, saudara. Ya, kalau seandainya sesuatu terjadi, itu Tuhan izinkan, itu untuk kebaikan kita, saudara. Ya, mungkin kita mengalami sakit penyakit, dan ya itu mungkin itu proses supaya kita menjadi sadar, saudara. Ya, terus terang aja, saudara. Ya, banyak sekali, ya, kita ini banyak sekali orang-orang yang keras kepala, saudara, yang tadi Pak Darman katakan, ya, di firman ini, bangsa Israel itu adalah menggambarkan kita, saudara. Ya, nah, kalau kita ya, terkadang kita juga keras kepala, kita mau menang sendiri, mau enaknya, saudara. Tapi yang tidak enak kita tidak mau, saudara. Ya. Nah, itu sama juga, saudara. Makanya di ayat selanjutnya, kan, janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Ini pun sangat penting, saudara. Kenapa firman Tuhan, Musa mengatakan demikian? Ini bukannya semata-mata Musa berbicara begitu aja, saudara. Ini ada artinya, saudara. Anak kambing, ya, kita tahu ini kambing, ya. Kalau seandainya kita menggambarkan seorang kambing, itu kambing orangnya ngebandel, saudara, ya, bandel, kan, maunya, ya, mau gimana dia lah, kan, tidak mau turut, kan. Nah, makanya di firman Tuhan itu ada istilah yang Yesus menggambarkan kambing dan domba, kambing dan domba. Nah, kambing ini menggambarkan tuh orang-orang yang keras kepala, yang mungkin mereka ngerti tentang firman Tuhan, tetapi dia bandel, gitu kan. Nah, sebaliknya domba ini nurut, kan. Makanya kalau seandainya kita melihat, ya, foto Tuhan Yesus mengembalai domba-domba. Jadi Tuhan Yesus mengembalai domba-domba supaya si kambing ini menjadi domba, saudara. Jadi turut, saudara. Lalu ayat selanjutnya, dalam susu induknya. Ini pun ada artinya, saudara. Susu induknya berarti ini namanya apa? Orang tua, saudara. Ya. Nah, jangan sampai, saudara, ya, jangan sampai dalam susu induknya itu kita, saudara, sudah melayani, sudah mengerti firman Tuhan, tetapi menelantarkan orang tua. Ya. Ini susu induknya. Kita 9 bulan masih kecil, kita minum susu dari seorang ibu. Ya. Kita mengandung, di dalam kandungan seorang ibu itu ada yang namanya darah. Ya. Makanya ini anak-anak hati-hati, ya, kita pun harus menjaga, saudara. Ya, kita harus menyayangi yang namanya orang tua, ibu. Saudara, ya, saudara, Tuhan tidak menghendaki saudara jago firman Tuhan, pintar berkhotbah, jago untuk WL, singer, jago, saudara. Tetapi kalau seandainya saudara tidak menghormati orang tua, ingat, saudara. Ya. Ingat, saudara, itu Tuhan tidak bisa memberkati, saudara. Ya. Karena ini dikatakan, janganlah engkau masuk anak kambing dalam susu induknya. Ya. Artinya Tuhan pun sudah memberitahukan bahwa kita harus menghormati yang namanya orang tua. Harus menyayangi namanya orang tua.
Ya, pengorbanan orang tua. Ya, mungkin kita sudah besar, ya, kita tidak tahu bagaimana ya perjuangan seorang ya orang tua ya waktu kita masih kecil. Ya. Mungkin kalau seandainya yang sudah punya anak sudah tahu, saudara ya. Nah, itulah kenapa ada ya, ada ibarat itu doa kita itu bisa didengar, ya, didengar oleh Tuhan itu melalui apa dengan restu dari orang tua. Ya. Nah, itulah saudara ya. Jadi bagi anak-anak yang muda ya, anak-anak yang muda mendapat pasangan, ya, bawalah orang tua, minta restu kepada orang tua. Jangan melawan, saudara ya. Nah, tetapi saya tidak membahas itu, saudara, tetapi kita membahas tentang pelayanan. Jadi, saudara, apabila saudara ingin melayani, selesaikan dulu dengan keluarga kita. Karena kenapa? Kita adalah imam. Apalagi ini tugasnya Ibu Tanti ini berat, saudara. Berat sekali. Karena ini ya, kalau seandainya dilihat di firman Tuhan, Ibu Tanti, imam musik itu adalah suku-suku Lewi, saudara. Suku-suku Lewi yang membawa umatnya masuk ke dalam hadirat Tuhan. Makanya saya meminta ke Ibu Tanti ya untuk menyeleksi saudara yang memang Tuhan izinkan untuk masuk ke suku Lewi ini, saudara ya. Kalau seandainya mungkin kayak Pak Henry, Pak Darman dan yang lainnya yang baca Alkitab, ya bagaimana suku Lewi itu dijaga, saudara, oleh Tuhan, tetapi tidak memiliki pusaka, tidak mendapat warisan, saudara. Kan kalau di bangsa Israel kan ada 12 suku, saudara ya. Yang lain mendapat tanah warisan, dibagi-bagi, saudara. Hanya suku Lewi yang tidak, saudara. Karena kenapa? Suku Lewi adalah kepunyaan Tuhan. Ya. Suku Lewi kesayangan, ibaratnya kesayangan Tuhan. Karena suku Lewi adalah yang mempersiapkan untuk ibadah, saudara. Ya. Jadi itulah peranan seorang imam musik, praise and worship, kan? Itulah tugas yang berat, saudara. Ya, dia harus menyeleksi, saudara. Ya, tidak asal-asalan untuk mencoba sana, coba sini, tampilkan. Oh, suaranya bagus, ya. Saya mau bilang ke ke diskusi dengan Ibu Tanti. Kita di sini melihat hati, saudara, ya. Apabila saudara mungkin merasa suaranya kurang bagus gitu kan, tapi hati saudara rindu untuk melayani singer atau WL, jangan khawatir, saudara. Tadi yang bilang Pak Henry, jangan takut bicara dengan Bu Tanti. Dia nanti akan dibimbing apa semua. Kalau seandainya memang kerinduan saudara itu, Tuhan akan berkati dan Tuhan akan pakai saudara. Ya, walaupun ya saudara suara kita ya kurang bagus, saudara, tetapi kalau ada hadirat Tuhan, ada Roh Kudus, itu luar biasa, saudara, ya. Waktu WBI pun itu sungguh luar biasa. Itu WL-nya Ibu Tanti dan Bu Ana, saudara. Ya, saya tahu Bu Ana dulu bagaimana, saudara. Disuruh ya maaf ya, disuruh WL di Zoom aja mungkin keringat dingin awalnya. Tetapi waktu WBI didampingin dengan Ibu Tanti, itu kayaknya sungguh luar biasa. Pak Yohanes pun itu mengangkat jempol, saudara. Luar biasa itu hadirat Tuhan itu dia rasakan, saudara. Ya, makanya kita bersyukur memiliki koordinator praise and worship yang benar-benar, saudara, yang sungguh-sungguh, saudara, ya,
yang melayani Tuhan, saudara. Ya. Amin. Karena kenapa, saudara? Supaya hadirat Tuhan kita terima, berkat kita telah menerima berkat hadirat Tuhan, kita salurkan kembali. Amin. Pak Darman bilang, ya, ibaratnya sungai Yordan, saudara, ya. Jangan sebagai laut mati, ya. Karena di laut mati tidak ada kehidupan, tapi di sungai Yordan itu ada kedamaian karena dia mengalirkan lagi. Ya. Nah, firmannya ya mungkin sampai di sini, ya mudah-mudahan ya kita menjadi mengerti, saudara. Baca terus, saudara. Firman ini sungguh luar biasa bagi pelayanan kita, bagi kehidupan kita, saudara. Dan yang penting, saudara, jagalah keluarga, hormati orang tua, sayangi orang tua selagi masih ada kesempatan, saudara, ya. Karena kesempatan tidak akan datang kedua kalinya, saudara, ya. Selama kita hidup di dunia ini, marilah kita menjadi saksi Tuhan Yesus, mengikuti teladan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Kita usahakan, ya saudara, untuk sama seperti Tuhan dalam hal karakternya, ya, bukannya sama ketuhanannya, ya saudara, tetapi kita jadi serupa Tuhan Yesus, lemah lembut, saudara, ya. Lalu dia penyayang, ya. Nah, kita ya berusaha untuk menuju ke sana, saudara, ya. Supaya kenapa? Supaya kita semua mendapatkan damai sejahtera. Yang terpenting itu, saudara, damai sejahtera, kekuatan, saudara, ya. Itu, saudara, kebahagiaan. Ibaratnya Salomo meminta hikmat, saudara. Bukannya minta kekayaan, tetapi minta hikmat, saudara, dari Tuhan, saudara, ya. Oke, baik, itu saja firman Tuhan. Mungkin ada jam 23.04. Udah 8:30 lebih, saudara, ya. Kita akan melanjutkan acara selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Pak Henry, Pak Darman, dan seluruhnya, ya, Fani, ya, yang dari multimedia. Terima kasih. Kita akan bersatu dalam doa untuk firman Tuhan ini. Bapa, kami mengucap syukur, ya Tuhan, atas firman yang telah Engkau berikan. Di mana pada malam hari ini kami mendiskusikan firman Tuhan ini, ya Bapa. Jadikan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, ya Bapa. Ajar terus kami, ya Tuhan, agar kami selalu taat, setia, dan melayani Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan. Oke, shalom semuanya. Ada kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Ya, kita bersyukur selalu, ya Tuhan. Berikan kita semua kesehatan yang luar biasa, tetap bersatu hati di dalam Tuhan. Amin. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam ayat hafalan di Matius 11 ayat 28. Sudah terima semua, ya? Dan ayat yang oke, saya buka bagi yang sudah siap. Ini udah siap? Oke. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke, Tuhan berkatin ini. Ini di mana? Di rumah? Di rumah libur.
Lagi libur. Oke. Bu Hasninya ada? Ikut? Lagi pada pergi. Oh, pantesan sepi, nggak ada yang lalu lalang ya. Sendirian. Ini ada ini. orang lagi pada. Oke deh, dan berkatian ini ya. Selanjutnya ada lagi? Ibu Tanti, sudah open mic. Silakan Bu Tanti. Matius 11:28, berilah kepadaku semua yang letih dan beban berat, aku akan memberikan kegiatan kepadamu. Terima kasih, Tuhan berkati. Bu Mary. Berkati Bu Tanti. Selanjutnya Terima kasih. Ibu Melin ya. Sudah open mic. Silakan Bu Melin. Apa kabar Bu Melin? Apa Bu? Apa kabar? Gimana? Baik. Biasa perempuan. Iya Bu, saya ingat. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Oke, Selanjutnya. Mazmur ya, Matius. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang berbeban kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Aku akan memberikan kepadamu. kelegaan kepadamu. Terima Oke, kasih. makasih Noel. Papinya? Pas. Oh, pas dulu. Kesian. Oke, Ibu Pingping tadi sudah buka mic. Saya mute dulu tadi karena sedang ada yang ayat hafalan. Belum dibuka Ibu Ping Saputri. Matius. Shalom. Nanti dulu ya, Tante Lipong. Shalom. Oh iya, balik ya. Matius 11 ayat 28. Oke. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Oke. Silakan Pak Yandi. Ya, Serahnya. Matius pasal 11 ayat 28. Ya. Marilah kepadaku semuanya yang akan lebih lesu dan dan berbeban berat kepada aku akan apa ini? Akan kuberikan memberikan kelegaannya padamu. Oke. Tentukan. Selamat lebih menghafal lagi ya Pak. Oke, selanjutnya. Siapa yang sudah buka? Oh, Filia sudah angkat tangan. Pasrah ya, Filia ya. Silakan. Oke, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Oke. Pelan-pelan Filia. Ngebut-ngebut. Ada lagi? Maminya? Papinya? Mamanya belum pulang, Tante. Masih kerja. Oke, Tante Kati Filia. Terima kasih. Ya, Tante Lipong sudah open mic, silakan. Matius 11 ayat 28 TB. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke, Tuhan berkati. Mbepnya mau ikutan nggak? Om. Mbepnya lagi tidur. Ada bobo. Oke, Tuhan berkati, Tante Lipong. Ya, ada lagi. Terima kasih. Pak Yongki, silakan sudah open mic.
Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke, terima kasih. Berkati. Grasianya mana? Belum. Tadi di bawah. Nah, Ada di bawah. saja. Tidur. Tidur. Iya. Belum Ntar ya. aja. Ya. Aminya belum naik, dia belum tidur, Bu. Tante Lisa. Belum tidur. Oke. Oke, yang sudah siap siapa lagi nih? Oke, silakan Vera. Ibu Vera silakan. Dia dulu. Ya, Gio. Mami dulu Ya, apa ada Gio Mami dulu? Ya, ada Mami dulu. Nah, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terima Oke. kasih. Gio, udah nggak ada Mami dulu sekarang. Gio, sekarang. Marilah padaku. Matius. Oh ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Ya. Aku akan memberi Ya. Ke lereng. Bukan. Ke kelegaan padamu. Oke, terima kasih Gio. Besok mau ulang tahun ya. Beli kue belum? Siap-siap ya, ada lampu ya. Kue jangan dihabisin. Potong kue. Oke, Tuhan berkati Gio. Ya. Cita Ochen, silakan. Udah siap? Ya. Matius 11 ayat 28. Oke. Marilah kemari. Semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Oke, memberkati Cita Ochen. Terima kasih. Ada lagi selanjutnya? Semangat. Lagi. Ya, Ceping silakan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke, terima kasih. Pasukannya pada kemana nih, Ceping? Nggak ada lagi ulangan. Oke. Kelas 5 kan ya? Iya. Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 lagi ada itu ulangan dari sekolahan. Oke. Terima kasih, Ceping. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Mama udah siap? Bu Suwanti. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Amin. Tuhan berkati, Ma. Amin. Hihi. Udah ada suaranya tuh. Hihi. Matius, ya, Indonesia. 11 ayat 28. Oke. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Amin. Hore. Amin. Amin. Hore. Dan berkati, Gracia. Ya. Oke, siapa lagi selanjutnya? Tinggal Patrick, Pak Henry, Pak Darman. Oh, Pak Henry dulu. Silakan Pak Henry. Yang banyak kan. Cuma tulis satu mah nggak masalah Pak. Tulis satu doang. Henry. Ayo silakan Pak Henry. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan memberikan kelegaan kepadamu. Oke, Tuhan berkati. Oke, Bu. Lanjutnya geser kanan apa geser kiri? Ya. Oh, si hitam. Si hitam. Hitam. Ya, shalom. Shalom. Namanya Agus. Agus yang baca ya. Nah, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, udah. Udah? Dari depan, apa dari belakang, apa dari kiri kanan lagi? Ada lagi? Ya. Lagi main futsal. Futsal. Oh, lagi main futsal ya pasukan. Oke. Lagi futsal Jadi saya. berduaan Ini aja saya nih. aja. Berduaan Ini aja nih. nih di rumah. Oke deh. Iya. Pak Darman sendirian, Pak Darman. Mau ngapain Bulito? Kirain sendirian. Waduh, hati-hati Bu Anda nih. Langsung nongol. Iya. Pak Darman sendirian ngumpul. Kalau Pak Yongki memang sendirian, dari pertama juga sendirian dia. Dia Tante Lipung cari saya. Sembunyi dulu katanya. Iya, sembunyi dulu. Tunggu Gantian siapa? Kita ya? Iya, Pak Darman silakan. Betul? Oh iya. Betul. Deh. Oke, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Ini ayat mas umum biasanya. Ya. Ayo geser. Shalom. Shalom. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke. Ibu Ana tampil Tante Lipung hilang nih aja nih. Iya, hilang ya dia. Ya, kirain nggak ada. Oke, Fani, silakan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke. Ada lagi selanjutnya? Grace. Silakan Grace. Matius 11 ayat 8. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke, Tuhan berkati Grace. Dedenya mana dedenya Nathan? Lagi main di luar. Oh, lagi main. Oke. Selanjutnya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati Ibu Ana dan semuanya. Ayo, ini pengantin silakan. Patrick, Fania. Tidur dia. Iya. Enggak. Kapal.
Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kamu. Ayo, Oke. Lanjutnya. Saya Yes. baru pulang Dari mana? dari olahraga ngecilin perut. Belum makan nih, nggak ada yang kirimin. Hari Minggu pada datang ya ke Puasa, gereja. puasa. Siapa tahu ada Ya. perubahan, kita saksikan. Amin. Oke, aku ya Matius 12 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku Berbeban akan berat. memberi Kelegaan. kelegaan kepadamu. Haleluya. Mau curang dikasih tahu. Enggak, sarangeo. Ntar kan kita dapat hadiah loh. Iya loh. Iya. Oke. Nggak dijemput lo ke gereja. Iya loh. Oke, lanjut. Jemput ya, gereja ya. Jemput Patrick. Sudah semua ya? Iya, jemput Patrick. Iya. Ayo Pak Johan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke, selanjutnya saya ya. Juga hari ini. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Hari ini puji Tuhan banyak. Ada 25 orang, saya sebutin ya. Tolong dikoreksi yang sudah ayat hafalan tapi nggak panggil. 1, Feni, Ibu Tanti, Ibu Melin, Noel, Ibu Pingsa Putri, Bapak Yandi, Ilya, Tante Lipong, Bapak Yongki, Gio, Ibu Vera, Citaucen, Ibu Ping, Ibu Suanti, Gracia, Bapak Henry, Ibu Legia, Bapak Darman, Ibu Ana, Fani, Grace, Fania, Patrick, Bapak Yohan, Ibu Mary. Ada lagi yang belum dipanggil? Nah. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Oke. Ayat hafalan. Filianya belum dicabut. Filia udah. Udah. Perasaan belum deh. Jangan pakai perasaan dong. Udah Mam, tadi nomor 7 udah ada dia. Udah ada Filia. Tenang Filia. Untuk hari Rabu tolong dicatat ya. Ayat hafalannya Amsal 21 ayat 3. Ayat. Bunyinya melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Luar biasa. Itu firman ayat hafalan udah pernah tuh hari Rabu ya. Pakai perasaan semuanya ayat sudah pernah. Tinggal kita setiap tahun mengulang dan mengingat-ingat dan melakukannya. Amin. Amin. Oke. Itu untuk ayat hafalan hari Rabu tanggal 22 ya dari Pak Darman, Amsal 21 ayat 3. Tolong dicatat. Oke. Tuhan berkati untuk semuanya ayat hafalannya semakin luar biasa, semakin diberkati. Amin. Pengumuman, ada pengumuman tambahan, Hujan? Ibadah Padang mau diumumin. Oke, pengumuman pada malam hari ini ya kita ucapkan terima kasih
kepada hamba-hambanya yang bertugas, pada Arman, multimedia, ada ini siapa ya? Fani, dan semuanya Verlin, WL, dan yang bersaksi Pak Henry, semua yang hadirlah. Tuhan berkati dan Tuhan pakai terus lebih luar biasa. Amin. Dan pengumuman pada saat ini kita sudah putuskan ya, kita akan ibadah Padang tanggal 18 Mei. 18 Mei ke daerah Sentul. Taman Budaya Sentul. Dekat daerah Sentul ya, dekat Apung situ ya. Pokoknya daerah Sentul lah. Hanya pada Arman. Oke, kita nanti ibadah Padang di daerah Sentul, Taman Budaya Sentul namanya. Dan untuk transportasi serta pintu masuk ditanggung gereja, dan untuk makanannya tolong dibawa masing-masing. Kita tidak tanggung untuk makanannya, dan ya kita sama-sama kita sharing-sharing juga ya, kalau kita bawa, kalau bisa lebihan, biar saya bisa cicipin semuanya. Oke, itu aja. Jadi makanan Mary aja. Oke. Aku. Ya. Bawa jengkol ya, Mary. Oke. Kamu bawa jengkol ya. Oke. Jadi itu aja, makanan bawa masing-masing ya. Kita nanti di sana ada game, ya pasti seru dah acaranya. Yang penting kita terus rajin di dalam Tuhan, terus melayani Tuhan, terus cari Tuhan. Jadi ya untuk orang-orang yang aktif khususnya ya, kita utamakan pergi ke Sentul. Jadi nanti kita dari absen kehadiran di gereja, kehadiran di Zoom, kita seleksi semuanya. Nah, dan yang baptisan tolong mengikuti prosedurnya. Untuk baptisan isi formulir dan hadir dalam setiap hari Kamis jam 6. Ada pengarahan tentang baptisan oleh Bapak Yohanes Panjaitan. Dan kalau ada yang susulan mau baptis bisa, masih bisa. Kalau ada yang mau dibaptis, nyusul, boleh mengikutinya. Kayak Gio udah 12 ya tahun ini ya, Vera? Iya, tahun ini 12. Kalau mau dibaptis, bisa ikut lewat Zoom. Kalau tidak hadir di gereja bisa. Masa baptisnya bisa lewat Zoom? Bukan baptisnya. Apa tuh? Pembelajarannya. Pembelajaran. Ikuti pembelajaran dulu lewat Zoom. Nanti bulan Maret ya, kita akan baptisan di hari Minggu. Saja biar sekalian kalau mau dibaptis ya. Jadi hari Kamis wajib ikut kalau mau dibaptis. Biar menambah pengetahuan kita yang mau dibaptis. Jadi lebih mengerti lagi arti baptisan. Pembelajaran apa? Pembelajaran apa? Baptisan air. Oke. Silakan Pak Johan. Ya, shalom saudara. Ya tentang baptisan ini saudara ya. Sebelum dibaptis, ya kita menginginkan supaya mengerti saudara ya arti baptisan, lalu supaya lebih yakin lagi bahwa memang mau dibaptis dan mengakui dan menerima Tuhan Yesus Kristus, saudara ya. Nah, terus udah begitu kita setiap hari Kamis jam 6 sore itu kita buka link untuk kelas baptisan. Bagi yang tidak dibaptis, ingin belajar, silakan bergabung, tidak apa-apa, saudara, untuk menambah wawasan kita. Ya,
Nah, untuk anak-anak youth ya yang memang bisa hadir di gereja, saudara ya, ini akan dipantau, akan dinilai juga dengan koordinator youth-nya, ya, supaya kenapa kita pun bertanggung jawab untuk kerohaniannya, saudara ya, untuk baptisan ini, saudara ya. Dan nanti pada akhirnya supaya anak kita ya yang dibaptis itu mantap, saudara ya, jadi tidak akan tidak maksudnya tidak nanti terima Tuhan Yesus nanti enggak gitu. Nah itulah semuanya berubah, saudara ya. Baik, itu saja. Terus WBI, saudara ya, kita sudah ada di hari Sabtu jam 1 siang ya. Ini WBI sungguh luar biasa, saudara ya, karena ini nanti WBI itu banyak juga ini nanti akan masak-masak apa, nah itu nanti tergantung koordinatornya deh gitu, saudara ya. Jadi bisa saudara mengikuti ibadah kaum wanita ya. Nah, itu saja pengumuman tambahan dari saya. Biarlah semuanya menjadi sukacita dan terus melayani, terus bertumbuh bersama ya, dan ya pada akhirnya kita akan memenangkan jiwa, saudara ya. Baik, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sudah. Oke, itu aja pengumuman pada malam hari ini. Dan doa syafaat hari ini Ibu Pingping ya? Ibu Sumping. Ceping ya hari ini ya? Ya. Oke, sebelum doa syafaat dimulai, ada yang mau didoakan? Tante Lipong, terapinya, dan Like, Ceping seperti biasa. Masih belum ini ya, Like, Tante Lipong. Rika, besok ya lahiran ya Bu Tanti? Tanggal 22. Tanggal Iya. 22. Oh ya, hari Rabu ya? Isin tanggal 20 di tanggal 22. Oh. 22. Besok. Enggak. Tanggal 20. Kita hari Rabu malam. Oh iya. Kan jam 10 pagi sono, sini jam 1 malam. Jadi hari Rabu ya jatuhnya Bu Tanti. Iya. Jam 1 malam. Iya. Oke, doakan. Jam 10 pagi sono. Iya. Oke, doakan Ripka yang mau melahirkan. Ya, Bu Tanti, kita doakan Tuhan terus pulihkan kesehatannya. Amin. Minta tolong doain anak temen saya. Siapa Ping namanya, si anaknya Denis ya? Dani bukan. Dani. Mer. Like, Mer. Ya, Like penyumbatan katanya di leher. dia noksanya sakit menjalar ke jantung bocor. Dalam nama Yesus. Ya, doain Like ya. Like. Tapi Like-nya sehat kan, Mam? Bisa aktivitas kan? Masih, tapi dia masih ke dokter terus. Oke deh. Ya. Dari Cipto dia udah di dokter, udah didiagnosanya begitu. Menjalannya ke jantung, agak bocor. Ya. Oke, kita doakan terus Lika biar cepat sembuh dan Tuhan perbaiki semuanya ya. Yang Tuhan kasih yang terbaik lah buat kesehatan kita. Teman Dani kenapa? Teman aku Dani, dia ada kemarin operasi kaki ya, Ping ya. Nah, operasi kakinya biar cepat dipulihkan. Pulih. Sudah dioperasi, tinggal pemulihannya aja. Oke, ada lagi. Kayak aku ya. Iya, dia operasi kaki, Mam.
bekas kecelakaan. Iya. Oke, untuk anak-anak yang mau yang ujian, C. Ujian mau ulangan. Anak-anak sekolah yang mau lulus-lulusan dan ulangan harian ya. Kayaknya udah musim ulangan. Ya. Oke, ada lagi. Roland. Ini ada yang mau didoakan ini. Santai ya. Ami udah sehat, Ami. Apa Tan? Ami udah sehat, Ami. Ami. Dengar, Ami. Lagi nge-lag nih. Ma, ditanya. Bu Suwanti. Udah sehatan. Ma. Lagi nge-lag ya. Ini ada yang mau didoakan nih. Biar cepat dapat jodoh, Ceh, Nini. Dapat jodoh. Doain kerjaannya biar dilancarkan ya, Nih. Sehat selalu ya. Mama, ada yang mau didoakan, Ma? Kayaknya nge-lag ya. Ya, doain buat Mama udah ngantuk. Ko David, kokonya Pak Johan. Terus Tuhan pulihkan kesehatannya. Ada lagi yang mau didoakan? Mumpung masih di floor. Oh, nge-lag ya. Mama Suwanti lagi tidur, ngantuk. Lagi nge-lag kayaknya itu tadi. Oke, kita mulai ya doa ya. Ada lagi yang lain? Sudah, itu aja. Silakan, Tuhan berkati. Selamat malam semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Malam ini Engkau telah berikan waktu dan tempat kepada kami semua. Kesempatan yang luar biasa Tuhan malam ini Bapa. Kami sangat amat bersyukur. Engkau masih bisa memberikan kami semua Tuhan untuk bisa beribadah, memuji, memuliakan, dan membesarkan nama-Mu Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Biar pembelajaran yang ada juga menjadi pelajaran yang paling berharga buat kehidupan kami ke depannya Tuhan. Keseharian kami juga Engkau urapi, Engkau jamah dan atur Tuhan semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih malam ini Tuhan, banyak anak-anak-Mu yang bertugas Tuhan, yang WL Verlin, multimedia juga Fani, yang membawakan firman Tuhan Pak Darman. Kau berkati Tuhan. Terima kasih, mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan waktu untuk bisa beribadah, untuk bisa melayani Tuhan malam ini Bapak. Berkati dalam pelayanannya, dalam studinya, dalam kehidupannya Tuhan. Biar semuanya Engkau lancarkan Tuhan. Engkau jawab segala pokok doa yang mereka panjatkan Tuhan. Engkau berkati Tuhan kehidupannya Bapak. Terima kasih Tuhan. Malam ini juga kami sangat amat bersyukur Tuhan. Engkau masih memberikan kami semua kesehatan. Kami bisa beribadah malam ini. Kau berkati Tuhan, di mana Ibu Livong Tuhan yang masih menjalankan terapi. Engkau jamah dan atur Tuhan semuanya dengan berikan kelancaran, berikan pemulihan. Kau berkati alat atau segala macam obat atau apapun Tuhan yang dipakai untuk berjalannya terapi, biar menjadi berkat buat Ibu Livong. Kau berkati Tuhan, berikan pemulihan yang baik seperti Engkau awal Kau ciptakan Bu Livong Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan, tangan, semua kaki, semua tubuh yang Kau berikan Tuhan, biar semua berangsur-angsur dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga menaikkan doa untuk Rike Tuhan, anak dari Ibu Livong. Engkau campur tangan Tuhan. Dokter boleh prediksi
tetapi kuasa-Mu lah yang berkuasa. Kuasa-Mu lah yang jadi atas Like Tuhan. Kau berkati supaya Like juga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kelancaran, diberikan mujizat-Mu Tuhan yang nyata. Bapa, Engkau campur tangan Tuhan. Segala sakit penyakit apapun tidak ada yang tidak bisa disembuhkan, tapi karena kuasa darah-Mu Tuhan yang selalu memberikan pemulihan yang baik buat Like dan rumah tangganya juga diberkati dan anak-anaknya juga diberikan kesehatan. Urapi Tuhan suaminya Tuhan yang tetap setia Tuhan, yang mendampingi Like apapun Tuhan, yang menjadi keluh kesah mereka atau pergumulan dalam doa-doa mereka juga Kau jawab Tuhan, campur tangan Tuhan buat segalanya. Bapa dalam surga, saya juga berdoa untuk Bu Tanti Tuhan, pemulihan dalam kehidupannya, dalam kesehatannya juga Tuhan, Kau berkati Tuhan, supaya Bu Tanti diberikan pemulihan yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Kau jamah dan atur, berikan kesehatan, keselamatan, perlindungan Tuhan, dimanapun. Berkati Tuhan Yesus. Pimpin Tuhan, mantu Bu Tanti juga yang akan melahirkan tanggal 22 ini, biar semuanya Tuhan rancangan-Mu yang jadi atas Rifka. Urapan-Mu, jamahan-Mu, dan kasih-Mu Tuhan yang selalu memberikan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Biar anak ini boleh lahir dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan Kau campur tangan Bapa. Biar semuanya juga merasa bahagia, mempunyai keluarga baru Tuhan. Mempunyai penambahan anggota baru dalam keluarganya. Kau berkati Tuhan, biar anak ini boleh menjadi berkat bagi semua seluruh keluarganya, juga merasakan bahwa kebahagiaan itu ada yang Kau berikan Tuhan buat keluarga Bu Tanti. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang ulangan pada malam hari ini. Kau berkati Tuhan, minggu-minggu ini banyak yang ujian dan ulangan dari sekolahan. Kau berkati Tuhan, berikan kelancaran pada anak-anak yang ikut dalam ujian dan ulangan Bapa. Berikan kepintaran, berikan kelancaran Tuhan bagi mereka untuk menghafalkan Tuhan setiap soal-soal yang dikasih dengan jawaban-jawaban yang tepat Bapa. Biar mereka mendapat nilai yang baik dan mereka bisa lulus dan naik kelas Tuhan Yesus. Kau berkati. Bapa dalam surga, kami juga naikkan doa untuk Dani Tuhan yang selesai operasi kakinya. Kau berkati Tuhan, berikan dia Tuhan pemulihan Bapa. Dan ampunilah kesalahannya Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan supaya dia juga diberikan berkat-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, karena kuasa-Mu yang bekerja setiap kami. Urapi, atur semuanya dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk Nini dalam pekerjaannya, Kau berikan kelancaran. Kau berkati Tuhan supaya lingkungannya juga semua mendukung Tuhan. Kau berkati Tuhan, berikan pendamping hidup yang Kau kirim Tuhan Yesus melalui berbagai arah, tapi Engkau campur tangan Bapa, berikan yang terbaik buat Nini. Pimpin Tuhan supaya Nini juga mendapatkan pasangan yang luar biasa Tuhan yang dari Engkau Bapa. Kau berkati biar Nini juga menjadi semangat Tuhan dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya Tuhan. Kau berkati Bapa. Campur tangan Tuhan segala pergumulan apapun, biar rancangan-Mu yang jadi setiap kami. Terus kami berdoa juga Tuhan, Engkau berkati Ko David Tuhan yang ada di Sukabumi, berikan kesehatan. Anak dari Ibu Suanti Tuhan, Kau berkati. Berikan kesehatan, berikan keselamatan, berikan perlindungan Tuhan, berikan pemulihan Bapa dalam kehidupannya, biar anak-anaknya juga diberkati dalam pekerjaannya, dalam segala kebutuhan mereka Tuhan Kau penuhi, Kau campur tangan Tuhan.
berkati Tuhan dalam keluarga besarnya juga, dan Ibu Suwanti juga Tuhan Kau pulihkan Tuhan, Kau berkati Tuhan kesehatan keselamatannya, Engkau Amin. jaga Tuhan. Walaupun kami jauh, kami tahu Tuhan kuasa-Mu tidak kurang panjang, tapi Engkau bisa menjangkau sejauh apapun. Asal kami mau berserah kepadamu, Engkau pasti menjamah Tuhan setiap kami. Kau rapi, jamah dan atur semuanya dengan baik. Bapak Kau berkati juga Patrick dan Fanny, Kau berkati Tuhan dalam rumah tangganya. Kau rapi Tuhan, berkati Bapak. Berikan mereka kesehatan, biar mereka juga diberikan mujizat-Mu Tuhan untuk keturunan-keturunannya nanti. Kau berkati supaya diberikan kesehatan mereka berdua, dan Kau berkati rumah tangganya biar akur, damai, sejahtera, dan sukacita selalu di dalam Engkau. Bapak kami dalam surga, saya juga berdoa untuk anak saya yang kerja di luar Tuhan. Kau berkati Hansen Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Kami tidak bisa menjamah mereka, tapi Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhannya. Engkau tahu Tuhan segala apapun yang dilakukan, atau apapun yang dia inginkan, atau apapun yang dia rasakan Tuhan. Engkau jamah dan atur Tuhan hidupnya Bapak. Kau berkati anak saya juga Nelson, Kau berkati dalam pekerjaannya. Berikan anak-anak kami Tuhan pekerjaan yang lancar. Rapi Tuhan, berkati, campur tangan Tuhan buat segala dan sesuatunya Tuhan. Biar rancangan-Mu yang jadi atas kami. Kami sangat bersyukur Bapak atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan bagi kehidupan kami. Tuntun hidup kami, jamah kami, dan atur hidup kami menjadi lebih baik. Campur tangan Tuhan, perangi hidup kami. Oh rapi Tuhan, segala pekerjaan, segala usaha apapun Tuhan, Kau berkati. Keluarga Pak Yongki juga Tuhan Kau berkati, berikan kelancaran bagi usahanya atau apapun yang mereka kerjakan, dan keluarga Pak Darman juga, dan setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Engkau jamah dan atur semuanya dengan baik. Berikan kami semua kesehatan, berikan kami semua pemulihan yang baik Tuhan, pemulihan daripada-Mu. Engkau rapi Tuhan, dalam keuangan kami Engkau pulihkan, dalam kesehatan kami Engkau pulihkan, dalam apapun Tuhan yang kami butuhkan Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, kami sangat amat bersyukur Bapak. Kau berkati Tuhan pemerintahan yang ada, dari kalangan atas sampai bawah Tuhan Kau campur tangan. Penuhi mereka dengan hikmat akal budi Tuhan. Biar mereka memimpin atas pimpinan-Mu juga Tuhan Kau campur tangan. Supaya penuh damai sejahtera dari rakyat, yang semua rakyat merasa aman, nyaman, dan damai sejahtera di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dimanapun kami berada, Engkau campur tangan, Engkau rapi, Engkau pimpin, dan Engkau atur semuanya dengan baik. Dan hanya rancangan-Mu yang jadi tiap kami, Engkau rapi Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, kami sangat bersyukur. Rapi juga pemulihan buat tubuh saya ini Tuhan, Kau rapi Tuhan. Pimpin dan atur semua dengan baik. Berkati Tuhan, supaya asuransi juga bisa approve, bisa mengerti dan bisa tahu Tuhan apa yang menjadi beban kami, biar Engkau saja yang campur tangan Bapak. Biar semuanya berjalan dengan lancar dan bisa diklaim Tuhan, segala biaya apapun Tuhan, dari yang kecil sampai yang besar Kau campur tangan Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas semua dan segalanya Tuhan. Biar rancangan-Mu yang jadi setiap kami. Terima kasih Bapak dalam surga, kami serahkan doa ini semua ke dalam tangan-Mu, biar rancangan-Mu yang jadi. Masukkan ke dalam agenda-Mu Tuhan, biar Engkau lawat kami, setiap kami Engkau rapi. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Saudara, pada malam hari ini kita fokuskan untuk dukungan doa untuk ya kita serahkan ke tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya saya minta ya dukungan dalam doa, terutama Bong dan Pak Hapiaman,
Pertanyaan yang ada, silakan Mardiman. bergandengan tangan. Kita akan angkat satu pujian, ku sanjung engkau di tempat maha tinggi. Ku sanjung kau di tempat ini, sebab engkau imam besar Allah. Ku sanjung kau lebih Allah, yang Allah, dan kuda menyembah Tuhan, dan kuda menyembah dan kuda menyembah Yesus. Yang mustahil bagimu. Tuhan, pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang ke dalam hadirat ya Allah. Kami tahu ya Tuhan, anak itu adalah anak kesayangan-Mu ya Bapa. Di mana saat ini ya Tuhan, Rike mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Mungkin dokter ya Tuhan bisa saja prediksi apapun juga ya Tuhan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkaulah yang akan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menjamah tubuhnya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau jamah ya Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kakinya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, diterima kesembuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan pada esok hari pada saat periksa ya Tuhan, tidak ada suatu organ tubuh yang rusak ya Bapa. Karena Engkau yang telah menggantikan pada malam hari ini ya Bapa. Ini ada orang tuanya ya Tuhan. Engkau yang akan mendengar ya Tuhan doa-doa dari orang tua ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Kau akan menjamahnya ya Tuhan. Kau akan memberkatinya ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Kau akan damai sukacitanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkaulah yang akan memberikan yang terbaik bagi Rike ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkaulah yang memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anak dan cucu-cucumu, diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah setiap pelayananmu, pekerjaanmu, aktivitasmu, usahamu, studimu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik karena Yesus Kristus yang akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Mana anak-anak, maaf agak kemalaman.
Anak-anak Oke, ya semuanya dibuka dulu kameranya. Yuk, mari saudara, mari kita berfoto terlebih dahulu. Oke, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi mana love-nya? 1, 2, 3. Salameo. Terima kasih semuanya. Berkati Anda. Salam Darman, Bu Yongki Tanti. Berkati Payah, Bu Mary, Selamat istirahat. semuanya.